Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Pada pertemuan kali ini saya akan membagikan tutorial ataupun bagaimana cara membuat sebuah surat lamaran pekerjaan. Tentu surat lamaran pekerjaan sangat penting ya bagi kita yang ingin melamar pekerjaan atau bergabung pada instansi ataupun lembaga ataupun perusahaan ya. Baik, langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan teks surat lamaran pekerjaan. Ini saya copy terlebih dahulu, klik kanan, copy. Kemudian saya pastekan di sini ya. Nah, sebelum kita membuat surat lamaran pekerjaan, hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah ukuran surat yang akan kita print. Ukuran suratnya kita mau berapa senti sih gitu. Pada umumnya surat ataupun dokumen itu ada dua jenis ukuran. Yang pertama itu A4 dan F4. Nah, bagaimana cara kita mengatur lembar kerja ini menjadi ukuran A4 atau F4? Di sini saya mencontohkan pembuatan ukuran F4 ya. Nah, teman-teman bisa ke page layout, kemudian ke size di page setup ini ya. Pada grup page setup ada size-nya. Teman-teman diklik. Nah, di sini sudah ada ukuran A4 kalau kita mau membuat kertas dengan ukuran A4 ya. Nah, tapi kita akan praktek membuat ukuran F4. Nah, di sini nggak ada ukuran F4 nih. Gimana cara kita bikin ukuran yang F4? Teman-teman bisa ke sini ya, more page size. Kita membuat ukuran sendiri ya. Nah, di sini ada width ataupun lebarnya. Ukuran F4 itu 21,5 cm dan tingginya itu ada 33 cm. Ini adalah ukuran F4. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita sudah membuat ukuran F4. Nah, ini gak ada yang ke seleksi ya, karena kita membuat ukuran custom 215 kali 330. Baik, setelah kita membuat ukuran kertasnya F4, kita ketikkan isi dari suratnya. Teman-teman bisa meniru ini ya, apa aja yang perlu kita tuliskan. Nah, setelah kita membuat mengetikkan semua teks ini, kita harus merapikan teks yang telah kita bikin. Dari halaman yang paling atas kita membuat judulnya. Pertama kita seleksi semua teksnya, kemudian kita ganti ukuran menjadi 12. Setelah ukurannya menjadi ukuran 12, kita ganti fontnya menjadi Times New Roman agar menjadi lebih formal ya. Oke, seperti ini. Setelah tadi pertama atur ukuran kertas, yang kedua atur jenis font dan ukuran, yang ketiga style ataupun layouting. Kita merapikan melayout teks yang sudah kita ketikkan. Kita mulai dari yang paling atas, lembar surat lamaran kerja. Nah, kita ingin membuat rata tengah, jadi kita klik yang ini ya, center. Ukurannya kita bikin bold dan ukurannya lebih besar lagi, seperti ini. Lalu mungkin kita kasih underline ya. Nah, seperti ini, surat lamaran kerja, biar tahu kalau ini judulnya itu surat yang mereka baca itu ya surat lamaran kerja gitu. Terus di ini awal kata harus kapital ya, surat lamaran kerja. Nah, selanjutnya kita buat penulisan tanggalnya ini. Tanggal kita membuat suratnya itu kita taruh di sebelah kanan. Saya ingin membuat di sebelah kanan ini, jadi tinggal teman-teman diklik
seperti ini ya, pembagian align text to right, biar dia rata ke kanan. Nah, selanjutnya di bawah ini ada lampiran dan halaman. Jadi di sini di surat lamaran kerja ini kita akan menyisipkan lampiran ada 5 lembar. Apa aja itu? Nanti ada fotokopi ijazah, fotokopi surat keterangan praktek kalau kita pernah praktek di industri ya. Kemudian sertifikat kompetensi, surat kesehatan dari dokter, dan pas foto. Nah, ini kita tulis di sini ada 5 lampiran, yaitu yang ini tadi kita sebutkan itu. Nah, biar rapi, kita ingin membuat titik 2 nya ini menjadi rata ya, atas bawah ya. Kita bisa menggunakan tabs, klik tabs. Dan di sini juga kita klik tabs 2 kali ya. Klik tabs ini ya, agar teksnya menjadi rata indentasinya. Ini ada tabs di keyboard teman-teman. Nah, selanjutnya kita tulis kepada yang terhormat, kita tulis Pak Bapak Pimpinan PT apa aja.co. Ini terus, kemudian ditulis alamatnya, alamat kantornya itu di mana sih gitu. Teman-teman silakan tulis kantornya. Selanjutnya dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, teman-teman bisa tulis namanya. Ini kita buat sama seperti ini ya, kita ratakan tengah. Namanya teman-teman tulis nama masing-masing. Kemudian tempat tanggal lahir ditulis juga. Misal pendidikan terakhir ya, teman-teman bisa tulis SLTA. SLTA atau SMK. Kalau teman-teman terakhir pendidikan itu SMK atau SLTA ya. Atau kalau teman-teman udah kuliah ditulis saja sarjana S1. Program keahlian. Nah, ini teman-teman tulis jurusannya apa. Atau kalau udah kuliah ya ditulis jurusan kuliahnya dulu apa. Saya dulu informasi, sistem informasi. Kemudian alamat, di sini tulis alamat teman-teman tinggal di mana. Misal Banjarnegara, Desa A, Kecamatan B, Kabupaten Banjarnegara misal. Ini teman-teman bisa tulis nama desa teman-teman, kemudian kecamatannya apa, dan Banjarnegara. Oh iya, kita juga perlu menyisipkan nomor telepon ya. Nah, nomor telepon ini jadi biar ketika pimpinan yang udah baca surat lamaran kita ini menerima atau ingin memanggil kita wawancara, mereka bisa menghubungi nomor kita. Jadi ini fungsi ya, ini harus teman-teman masukkan ke dalam surat lamarannya. Kemudian di sini kita tulis sesuai dengan informasi adanya lowongan pekerjaan. Nah, sesuai dengan informasi adanya lowongan pekerjaan. Nah, kita kasih tahu dari mana sih kalau kita tahu kalau PT apa aja.co ini membuka loker. Itu kita dari mana? Dari info loker JKT. Nah, ini teman-teman tulis. Biasanya dari Instagram banyak info loker ya. Teman-teman tulis kita dapat dari Instagram info loker JKT. Ini misalnya aja ya. Yang saya dapatkan pada tanggal. Nah, kapan sih postingan dari Instagram ini? Teman-teman tulis kapan teman-teman lihat postingannya, itu ditulis tanggalnya. Nah, kenapa harus kita tulis tanggalnya? Karena kadang ada pembukaan lowongan pekerjaan tapi ada batas maksimal. Batas maksimal biasanya mungkin 2 minggu atau maksimal 1 bulan itu lowongannya udah ditutup. Jadi kita tulis dari mana info kita dapatkan dan pada tanggal berapa kita membaca info tersebut. Nah, saya lanjutkan.
Saya bermaksud untuk melamar pekerjaan sebagai, nah di sini ada posisi yang ingin kita lamar. Biasanya di info logger itu dituliskan ya, posisi yang disediakan untuk teman-teman melamar kerja. Ini saya contohkan misal HRD, Human Resource Development. Saya lanjutkan, untuk melamar pekerjaan sebagai HRD dan bergabung ke dalam tempat kerja yang Bapak Ibu pimpin. Ini saat berkeinginan ini bukan saat ya, tapi saya berkeinginan untuk maju dan sanggup bekerja keras. Saya yakin akan dapat mengerjakan tugas di bidang Human Resource atau HRD ini. Human Resource Development itu singkatnya dari HRD ya. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada lampiran yang kita taruh di surat lamaran itu apa aja sih gitu. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan fotokopi ijazah SMK, fotokopi surat keterangan praktek kerja di industri, fotokopi sertifikat kompetensi, dan surat keterangan kesehatan dari dokter, dan terakhir pas foto 4x6 cm sebanyak 2 lembar. Nah, teman-teman perlu diperhatikan ya, huruf besar kecilnya. Di sini ada huruf harusnya kapital setelah titik. Ini F besar, ini S besar, dan ini P dan besar. Nah, biar ini rapi ya, biar yang baca itu mudah melihatnya, kita harus kasih numbering ya. Jadi teman-teman bisa seleksi ini. Setelah diseleksi, teman-teman bisa klik ini ya, numbering ya. Nah, dia otomatis akan membuat penomoran seperti ini. Kemudian yang terakhir ini harus kapital. Kesempatan wawancara dari Bapak Ibu pimpinan sangat saya harapkan agar saya ini dapat diusahakan ketika kita menulis surat jangan sampai ada yang typo ya. Saya dapat menjadikan lebih rinci tentang potensi dan kemampuan saya untuk tempat kerja yang Bapak Ibu pimpin. Demikian surat lamaran ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Nah, kemudian di sini ada tempat untuk tanda tangan. Tapi sebelum itu kita harus memasukkan biar ini satu lembar ya, biar tanda tangannya itu gak terpisah. Jadi di sini saya buat, nah sebentar, ini saya buat jarak antar teks ya, biar enak dipandang, biar enak dibaca. Oke, seperti ini. Nanti silakan teman-teman tulis nama lengkapnya. Dan di tanda tangan ini biasanya dia di posisi sebelah kanan. Bagaimana caranya ya teman-teman, tinggal ini buat rata kanan. Hormat saya, di sini nanti teman-teman kasih tanda tangan baru dikirimkan ke ini perusahaannya ya. Ya, kemudian di sini teman-teman bisa buat rata kanan kiri biar lebih rapi ya. Di sini juga dibuat rata kanan dan kiri. Ya teman-teman, ini adalah contoh dari surat lamaran pekerjaan. Silakan teman-teman pelajari, teman-teman rangkum. Kemudian teman-teman praktekkan suatu saat jika teman-teman membutuhkan surat lamaran pekerjaan. Jadi cukup itu dulu ya teman-teman. Kita akhiri dengan ini bukan pelajaran, ini video ya. Ya, saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.